の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂のドリーミング忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかその夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Halo semuanya, balik lagi sama gue di JR726 dan gue di sini namanya Rikat. Dan sini kalian lihat sendiri di sini ada ikan arwana gue. Jadi kali ini gue mau bagi tips and trick buat kalian bagi para pemula yang mau terjun ke dunia arwana atau dunia ikan hias ya. Seperti yang kalian lihat ini, mungkin kayaknya arwana itu ikan mahal, apalagi kalau misalnya lu ngeliat dari orang-orang tuh ikan arwana tuh paling mahal kayaknya. Nah di sini gue pengen jelasin apa aja sih yang lu harus miliki sebelum lu punya arwana. Ngomong-ngomong gue record jam 11 malam. Kalau misalnya kalian lihat ada sesuatu yang aneh, bisa kirim ke gue via Instagram di @jack_7 dan di jr7_726 atau di @junior. Jadi gue mau kasih tips sekarang. Yang pertama itu ada akuariumnya. Buat arwana sendiri itu punya ukuran tuh, kalau bagi pemula ya, mending kalian langsung beli 80 atau sampai 1 meter. Nah di sini akuarium gue ukurannya 1 meter. Jadi cukup lah buat arwana gue. Karena rata-rata tuh arwana tuh butuh 3 kali panjang lebar badannya agar dia bisa leluasa sama keadaan tempatnya dia. Terus kalau misalnya kalian juga pemula nih, bang, gue mau beli ikan yang kecil. Kalau misalnya yang kecil, akuariumnya harus yang gede apa yang kecil bang? Kalau menurut gue sih, mending kalian beli yang langsung gede aja akuariumnya. Karena apa? Karena arwana itu pertumbuhannya sangat cepat. Ini aja umurnya baru 3 tahun, udah segede ini. Dulu gue beli cuman 15 cm lah. Ini udah mulai 55 cm. 55 ke 56 atau sekitaran segitulah, 50-an. Jadi mending kalian beli akuarium yang langsung 1 meter aja, karena emang bener-bener tuh arwana tuh emang cepat banget tumbuhnya bandingin sama ikan-ikan yang lain. Terus yang kedua itu kalau misalnya lu beli ikan tuh terus beli akuarium, nah di dasarnya itu biasanya kan ada batu-batuan tuh. Nah lu bisa pakai gabus kayak gini. Itu gunanya buat kayak misalnya ada batu gitu ya kan, ada batu terus lu niban akuariumnya tuh neban batu, pasti kan akuarium pecah karena ada gabus ini. Jadi batunya tertekan, akuarium lu aman. Walaupun ini hal sepele ya buat orang-orang nih, tapi gabus berguna kok. Yang ketiga itu faktor yang paling penting tuh lampu. Lampu itu penting banget buat arwana. Kalau misalnya lu lagi arwana lu lagi stres, bisa-bisa arwana lu lompat. Jadi mending kalau misalnya arwana tuh nggak ada lampu, nggak ada penyinaran, ntar arwana lu bisa jadi loncat dari akuarium lu, dan dia bikin stres. Oke, yang keempat itu ada filter. Nah filter yang cocok buat arwana nih, buat lo yang apaan sih arwana kayaknya susah banget merawatnya, 1 hari sekali harus diganti airnya. Enggak kok, ini gue baru ganti kemarin dan langsung ya begitu, karena arwana emang sekali makan tuh kotorannya banyak banget. Jadi kalau misalnya mau ngerawat arwana, filter yang lo siapin tuh buat kalau kalian pemula tuh biasanya yang kapas biasa itu yang 5 ribuan yang warna putih. Nah itu biasanya jangan dicuci terus diituin ya, tapi kalian harus ganti tuh filternya setiap kotor, karena di situ terdapat bakteri-bakteri yang dapat merusak atau membuat si arwana itu sakit. Jadi kalau misalnya kalian mau beli arwana, jadi kalian harus siapin filternya. Filternya nggak boleh yang sembarangan juga, apalagi yang dicuci ganti itu nggak bisa. Maksudnya kotor ganti gitu maksudnya.
maksudnya kotor cuci gitu. Jadi kalau misalnya kotor ya ganti, harus gitu. Nah terus buat kalian yang beli arwana, kalau misalnya kalian beli arwana nih, makanannya jangan cuman beli ikan doang, atau jangkrik doang, atau kelabang doang, atau ulet doang. Karena biasanya arwana tuh bosenan orangnya ikan loh orang. Jadi kalau misalnya kalian mau beli arwana tuh, beli makanannya minimal ya 2 lah, buat ganti-ganti lah. Kalau misalnya dia bosen, dia pasti nggak mau makan. Dan hasilnya ya dia bakal mogok makan 3 sampai 1 minggu lah. Karena ikan gue pernah, si arwana ini namanya Raja kan, dia ini pernah mogok makan sampai 8 hari. Dan dia baru makan hari ke-9. Oh ya, buat kalian yang baru mau coba-coba nih terjun ke dunia arwana, jadi kalian yang harus dipersiapkan itu airnya tuh harus di dalam akuarium tuh selama 2 hari, terus diaereksikan. Maksudnya itu diaereksikan tuh agar zat-zat besi yang ada di dalam kandungan air itu dinetralisirkan. Jadi kayak aerator tuh namanya tuh yang gelembung-gelembung itu tuh, kelihatan kan yang belakang itu ada gelembung-gelembung, itu namanya aerator. Itu buat menetralisirkan zat besi sama yang ada di dalam kandungan air dan bakteri-bakteri yang lainnya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli arwana terus bingung cara ganti air itu gimana, ini gue kasih tips. Pertama tuh kalian nggak boleh langsung habisin airnya, terus ikan arwananya lu pindahin ke bak atau kemana, itu nggak boleh. Jadi itu caranya tuh, misalnya airnya segini nih ya kan, jadi cuma setengah doang itu biar apa? Karena arwananya bisa stres, terus bisa sakit, terus bisa mati deh. Jadi mending kalian ganti airnya tuh setengah-setengah aja, 50/50. Misalnya debit airnya cuma segini ya kalian kira-kira aja segini ya kan, tengah-tengahnya kan. Ya udah, berarti cara gantinya 50/50, jangan sampai dikurangin atau dilebihin. Oh ya, untuk kalian juga kalau misalnya kalian mau, bang gue males nih ganti air sehari sekali, capek, ya nggak apa-apa, jangan sehari sekali juga lu ganti air. Gue sih maksimal tuh 1 minggu sekali lu ganti air. Karena apa? Di situ pasti airnya udah banyak bakteri, karena si ikannya ini benar-benar kotorannya banyak banget, dan itu semua isinya bakteri pastinya. Jadi kalian kalau misalnya males nih, bang 1 hari sekali nih ganti air, bosan, ya udah mending kalian ganti ke pola yang 1 minggu sekali. Jadi tetap aja kok airnya juga bakal bersih, dan itu ikannya juga tetap sehat. Ini buktinya ikan gue sampai segede ini. Kalau kalian misalnya mau beli arwana, jangan pakai pasir. Tahu nggak kenapa? Karena tuh si arwana, karena di pasir itu bisa terdapat bakteri-bakteri yang dapat membuat si arwananya itu mudah sakit. Jadi kalau misalnya ciri-ciri arwana sakit tuh gimana sih bang? Yang pertama tuh dia bakal diem terus, nggak bakal selincah ini kan kemana-mana tuh, kan mondar mandir. Kalau ini bakal diem kayak lemas gitu, terus di matanya tuh ada kayak putih-putihnya. Nah kalau ada putih-putihnya udah pasti itu arwananya sakit. Bisa jadi karena terkena bakteri atau bakteri yang dia keluarkan sendiri, maksudnya kotoran-kotorannya dia. Kan kalau arwana sekali buang kotoran kan kotoran minta ampun. Tadi pagi sih kalau misalnya buat kalian makan nih, tadi pagi ikan yang emasnya ini buat makanan itu cuma ada 10. Nah sampai sekarang baru 1 hari ikan emasnya udah makan 5. Jadi kalau misalnya kalian mau siap-siap buat beli arwana, kalian siap-siap aja, makanannya juga banyak. Terus buat kalian juga yang masih pemula nih, walaupun nggak penting ya, maksudnya walaupun kalian kurang tahu ini bermanfaat apa enggak, tapi ini memang benar-benar bermanfaat kok. Penutup akuarium itu penting banget. Dulu gue pernah punya arwana kecil, arwana golden, terus dia loncat pas malam-malam, padahal udah pakai penutup masih bisa loncat. Malam-malam gue denger gluduk, paling kucing. Besok paginya lah arwana gue hilang. Pas gue cari, ini di belakang loncat, udah dikerubunin semut kan nggak lucu. Mending kalian siapin juga tutupnya, nggak tutup.
pokoknya penutup tuh penting juga, walaupun kalian gak terlalu perhatiin ya, tapi itu benar-benar penting. Arwana lapar, stres dikit bakal loncat ya. Oh ya, buat kalian pemula juga, kalau misalnya kalian mau beli arwana, ini kasih rekomend sih beli background yang polos-polos aja. Kenapa yang nggak yang bercorak bang? Terus kalau misalnya kalian beli yang bercorak, lo lihat aja bedanya sendiri deh. Ya kan bagusan yang polos kan, karena yang polos itu bisa mantulin cahayanya juga. Maksudnya tuh ikannya itu kan arwana tuh dilihat dari kecantikannya tuh dari kayak bersinar gitu kan. Nah kalau misalnya yang polos-polos itu dapat membantu arwana agar tubuhnya makin cantik deh. Bang, kok itu ikan lo dicampur sih bang sama yang lain? Nggak apa-apa sebenarnya. Ini jadi dulu tuh gue iseng masukin arwana bareng si koi nih. Nggak kenapa-napa kan? Ya udah, sampai sekarang jadi temenan begitu dari kecil-kecil. Kalau yang ini mah emang makanannya ya. Jadi ya begitu. Nggak apa-apa sih arwana dicampur sama ikan yang lain, asal ukurannya sama biasanya gini ikannya lebih dari satu. Jadi ada 2 atau 3, jadi itu nggak apa-apa, asal ikannya jangan lebih kecil. Kalau lebih kecil bakal dimakan sama si arwana. Bang, ini semuanya harganya berapa bang? Persiapannya buat semuanya itu, lampu dan lain-lain itu berapa totalnya bang? Oke, kita jumlahin dulu ya. Pertama di sini ada akuarium. Waktu itu bokap gue yang beli, tapi gue waktu itu coba-coba cek di Tokopedia, di Shopee, dan di tempat akuarium yang lain. Ukuran 80-100 meter dengan tinggi berapa ya? Tebalnya 8 inch. Itu sekitar 1,5an. Paling tinggi sih 1,5, tapi biasanya sih 1,1. Akuarium yang 80-100 cm. Kayak gini. Lampu harganya 80.000. Jadi sekitar 1.180.000. Nah terus kalau misalnya buat aeratornya, membuat yang kata gelembung-gelembung itu, bukan pipanya ya, yang buat gelembung-gelembungnya itu harganya 50.000. Jadi total ada 1.230.000. Terus ditambah filternya kalau filternya yang ini nih, itu gue beli. Kalau misalnya yang batu-batuannya sama kapasnya itu dari sononya, maksudnya kapasnya gue beli, batu-batunya itu dari akuariumnya langsung ke filter pumpnya nih, air pumpnya. Pump tuh pompa, bukan pump PDAM. Jadi itu harganya buat cek-cek tuh 40-50.000. Jadi totalnya ada 1.280.000. Terus ditambah apa lagi buat backgroundnya tuh semeter yang polos ya, itu yang buat khusus buat bikin warnanya jadi bagus. Itu 40.000 1 meter, jadi 1.320.000. Terus apa lagi ya? Oh, makanannya sehari 5 ekor ikan tuh goceng, mahal ya. Ikan ginian goceng, jangkrik goceng banyak lah, bisa buat 2 hari. Ini goceng cuma buat sehari, ikan mas doang. Jadi ya sehari goceng. Kalau misalnya 3 tahun 365. Kalau misalnya segede ini ya, bentar gue tunggu. Ya kalau misalnya mau kasih makan ya 3 tahun sampai segede ini 5.475.000 buat 3 tahun. Hati ikan mahal ya, buat 3 tahun udah segede ini, tapi ya hasilnya memuaskan. Terus yang pipa ini nih, yang buat gelembung-gelembungnya itu harganya 20.000. Kalau misalnya lo cari di Shopee itu 10.000-an, tapi ini kada gue beli langsung jadi 20.000. Jadinya tadi berapa? 1.320.000 tambah 20.000 jadi 1.340.000. Apa lagi? Oh, kapas goceng buat seminggu ya. Jadinya 1.345.000.
kalian udah bisa lihat sendiri gimana susahnya, tapi hasilnya emang nikmat. Ya begitulah. Oke, buat kalian yang mau terjun ke dunia arwana, semangat terus. Kalian pasti bisa kayak ikan-ikan yang gede. Jangan beli langsung gede karena kalian nggak tahu feel-nya kayak gimana. Jadi mending kalian beli yang kecil-kecil dulu aja. Yang paling murah juga nggak apa-apa. Asalkan kalian emang benar-benar niat dari hati. Ikan tuh semua peliharaan tuh tergantung dari diri kalian. Kalian udah beli, kalian nggak apa-apain, ikannya udah bakal mati. Jadi hidup mati mereka ada di tangan kalian. Jadi buat kalian yang mencoba, semoga berhasil. Semoga tips and trick dari gua bermanfaat. See you in the next video.